Baik, para peserta webinar yang berbahagia, tanpa menunggu lama lagi, mari kita masuk ke sesi pemaparan materi yang pertama. Yang pada kesempatan kali ini, materi akan disampaikan oleh pembicara pertama kita dengan tema kehamilan remaja sebagai dampak pandemi. Untuk itu kami mengundang Ibu Dr. Desrina Harahap, MKep SPMAT, dan juga moderator kita, Ibu Nurse Devi Trianingsih, SKep MKep. Untuk itu kami persilahkan dan acara kami serahkan kepada moderator. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Suara saya terdengar ya, Ibu MC dan para audiens semuanya. Ya, cukup jelas terdengar Ibu Devi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kali ini saya akan mendampingi Ibu Desrina yang cantik ini dalam membawakan topik tentang kehamilan pada remaja akibat dampak pandemi COVID-19. Izinkan saya menjadi moderator dalam sesi ini. Sebelumnya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita kali ini. Minta tolong slide-nya untuk kurikulum vitae. Ibu Desrina Harahap, Dr. Nurse Desrina Harahap, spesialis keperawatan maternitas. Lahir di Jakarta 3 Agustus 1978. Saat ini beliau aktif selain menjadi praktisi pendidik ya, sebagai akademisi juga saya lihat ternyata beliau memiliki mandiri keperawatan ya Bu ya, sepertinya Ibu memiliki klinik di sini PT Kopina Citra Medifarma and Care. Wah, ini motivasi kita ya sebagai perawat-perawat nih untuk mengembangkan pelayanan keperawatan mandiri kita yang concern terhadap keilmuannya ya Bu ya, ini spesialis maternitas, praktek keperawatan mandiri spesialis maternitas dengan namanya Meta Moms Care ya. Boleh di-share ini Bu nanti Bu, share gimana iya pengalamannya dalam mengembangkan klinik keperawatan ya. Untuk pendidikan formalnya sendiri kalau saya lihat lulusan nurse-nya Fakultas Ilmu Keperawatan tahun 2007. Sebelumnya ternyata beliau juga menempuh pendidikan di Akademi Keperawatan Departemen Kesehatan RI tahun 1999 ya Bu, angkatan 99. Kalau melihat dari jejak non formalnya, memang beliau ini sepertinya memang concern terhadap maternitas dan anak ya Bu ya. Kalau melihat dari background pelatihannya dan juga kemudian sebagai di sini ya dari mulai pelatihan basic hypnobirthing, kemudian sampai kepada juga trainer ya Bu ya, trainer pada beberapa kegiatan-kegiatan non formal yang fokus banget ini kayaknya. Jadi pas banget ini narasumbernya untuk webinar keperawatannya insya Allah. Terkait dengan professional experience ya, beliau sebelum menjadi pendidik memang aktif atau berdinas di Rumah Sakit Islam Jakarta ya Bu, sampai dengan tahun 2004, kemudian menjadi staf pengajar di sempat juga di FIKUI ya Bu ya. Ya betul. Kemudian akhirnya sampai dengan sekarang menjadi wakil ketua 1 Stikes Bani Saleh Bekasi ya. Kemudian untuk afiliasinya beliau fokus di keperawatan maternitas. Kalau melihat dari kurikulum vitae saat ini menjadi ketua Pusat Ikatan Perawat Maternitas Indonesia sampai dengan periode 2024. Ya, mudah-mudahan amanah dalam mengembannya Bu ya, tanggung jawab ini. Oke, baik, untuk masuk ke dalam momen sesi materi ya. Jadi di sini Ibu diminta untuk membawakan tema terkait kehamilan pada remaja akibat pandemi COVID-19. Memang kalau dilihat di sini pandemi COVID-19 merubah ya Bu tatanan hidup sehingga terjadi pola baru di dalam kehidupan masyarakat dan remaja memang
termasuk kelompok rentan di dalam dirinya sendiri pun mengalami krisis identitas ya Bu ya. Betul. Krisis di mana dia mengalami transisi itu dari usia anak-anak ke usia dewasa dan hormonnya itu banyak sekali, dia kebingungan begitu ya Bu, dan akhirnya di sini ditambah lagi dengan pandemi gitu kan ya, yang mungkin stres sendiri buat dia, dan akhirnya di sini muncullah masalah-masalah, salah satunya adalah kehamilan pada remaja. Ya langsung saja Bu, dibahas lebih banyak lagi ya, nanti juga akan ada pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Bu Dr. Deselina Harahap. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan dulu saya menyapa tadi dari Bapak Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Pertamedika, Bapak Dr. Asep Saifuddin. Terima kasih Bapak atas kehadiran dan dukungannya Pak pada acara keperawatan pada hari ini. Semoga sukses selalu untuk Yayasan Pendidikan Pertamedika dan Bapak juga diberikan kesehatan. Kemudian yang terhormat Ibu Ketua Stikes Pertamedika, Ibu Nurse Mariati, Eskep Sosmars. Terima kasih banyak Ibu atas pembinaan ya, dan juga luar biasa dukungan utamanya. Kemudian Bapak Ibu staf dosen serta sivitas akademika yang lain, para peserta webinar hari ini, baik mahasiswa maupun siswa SMK tadi ya, yang sesuai banget audiensnya hari ini. Kemudian juga para narasumber berikutnya, yaitu Ibu Nurse Hanik ya, dan Ibu Dr. Leni. Dan juga kepada moderator yang cantik yang pertama, nih Mbak Devi, dan tadi juga Bu MC, Bu Ratna. Terima kasih banyak, salam kenal Bapak Ibu. Saya kenalnya cuma Pak Ahirman nih, karena sama-sama di DPP PPNI sudah dari periode yang lalu. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah boleh silaturahmi walaupun online, dan juga sharing diskusi terkait dengan kehamilan remaja di masa pandemi. Baik, sebelum memulai saya boleh izin dulu kepada Ibu moderator, boleh share screen-nya dari sana karena saya mengalami error ketika mau slideshow. Ya, baik, bisa dibantu Bu. Baik. Terima kasih. Suara saya cukup terdengar ya? Ya. Baik, di kehamilan remaja di era pandemi mungkin sedikit banyaknya mengalami kurang perhatian karena pelayanan kesehatan Indonesia yang berdampak terdampak dari pandemi itu lebih pusat kepada pelayanan kesehatan pada umumnya. Jika melihat dari pelayanan kesehatan reproduksi masih dulu pada awal-awalnya berfokus pada bagaimana pelayanan kesehatan reproduksi dari mulai kehamilan, kemudian persalinan sampai postpartum, masih pusat perhatiannya SOP, panduan segala macam itu masih berfokus kepada pelayanan di setting hospital. Tetapi kesehatan remaja yang sebenarnya normalnya saja, misalnya belum pandemi, belum tren banget, walaupun ada perhatiannya, ini bertambah kurang perhatian setidaknya ya. Tapi di sini nanti saya paparkan juga sedikit sumber-sumber dari luar yang memang sudah evidence based sehingga kita dapat menambah wawasan untuk diaplikasikan di negara kita. Berikutnya. Ya, berikutnya lagi tadi sudah dibacakan oleh Ibu moderator. Ya, sebagai wawasannya awal, kita perlu memperhatikan atau mengingat lagi bagaimana Sustainable Development Goals, di mana Indonesia menjadi salah satu bagian dari perjanjian atau kesepakatan ini. Kita fokus kepada goals yang ketiga, yaitu Good Health and Well-being. Kita baca bahwa di situ tujuannya adalah menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Berarti termasuk dong usia reproduksi remaja. Nah, ini capaiannya katanya 2030 ya. Dari mulai menurunkan angka kematian ibu, mengakhiri kematian bayi dan balita, kemudian mengakhiri epidemi AIDS, kemudian nanti pasti bertambah nih karena kondisi pandemi, termasuk mengurangi kematian prematur. Kalau nanti bicara tentang prematur, narasumber berikutnya akan lebih lebih menjelaskan, karena kehamilan yang remaja ini sangat berisiko untuk
kelahiran bayi prematur. Kemudian memperkuat pencegahan dan perawatan penyalahgunaan zat ya baik narkoba dan alkohol yang merupakan salah satu permasalahan utama pada remaja ya. Ini bukan termasuk yang mungkin tidak langsung berhubungan dengan kesehatan reproduksi, tapi risiko perilaku dalam penyalahgunaan zat ini juga mempengaruhi kesehatan di semua umur. Kemudian mengurangi setengah jumlah kematian global akibat cedera atau akibat lalu lintas, menjamin akses semesta kepada pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, ini menjadi fokus salah satu untuk materi di hari ini juga. Dan kita bisa baca untuk yang 2 selanjutnya. Ya, next, Mbak. Kalau kita lihat komposisi penduduk, remaja itu ada di mana sih ya? Nah, Indonesia itu udah punya 270,20 juta jiwa. Jadi lagunya Rhoma Irama dirubah nih liriknya nih. Ya, harus dirubah liriknya. Di mana pertumbuhan per tahunnya itu 1,25%, dan usia produktifnya alhamdulillah masih 70,72%. Ya, kemudian lansianya masih sedikit 9,78%. Nah, di antara komposisi penduduk Indonesia, remaja itu sekarang ada di sekitar generasi Z ya. Kalau kita yang lahir tahun 70-an itu ada di generasi Gen X ya, di bawah kita yang 90-an di milenial. Kalau remaja sekarang adanya di Gen Z 27,9%, cukup besar loh sebenarnya. Dan jika ini bermasalah, ya apalagi ada sedikit, misalnya berapa persen saja kehamilan remaja, itu bisa menyumbang angka kematian ibu. Ya, next. Nah, tadi Bapak Ketua sudah menyebutkan bagaimana sih definisi usia remaja di Indonesia. Benar, diadop juga dari definisi dari WHO dan UNFPA. Ya, nah sehingga BKKBN itu menyepakati juga yang disebut dengan usia remaja juga 10-19 tahun, atau disepakati juga di antara keduanya 10-24 tahun. Jadi kita bicara terkait dengan usia-usia yang sangat muda pada saat ini, sangat rentan, yang diprediksi sampai dengan tahun 2050 nambah banyak. Ya, kok bertambah banyak. Di tahun sekarang aja 2020-an aja sudah mencapai 45 jutaan ke atas. Ya, jadi ketika bicara terkait dengan kehamilan remaja, jika berpotensi makin besar nanti berapa puluh tahun sekian, kehamilan remaja jika tidak diantisipasi itu makin bertambah banyak, makin repot. Ya, next. Nah, di Indonesia ini ada gambaran ya. Ada gambaran kondisi remaja di sekitar kita. Kita anggap jadi 2 bagian. Gambaran yang positif, ada gambaran negatif. Mudah-mudahan yang ada di webinar hari ini adalah gambaran yang positif. Remaja kita itu adalah remaja yang religius, karena di Indonesia ada beberapa agama yang sangat diaplikasikan dalam keluarga. Mudah-mudahan keluarga yang memberikan pendidikan religius ini bisa membuat remaja yang berlaku atau berperilaku religius. Kemudian semangatnya tinggi, energinya juga tinggi nih, karena hormon juga sedang meningkat, kemudian kebutuhan kalori juga lagi banyak, pemenuhan kalorinya juga cukup, semangatnya tinggi, ya beraktivitas, idealisme dan cita-cita, ya idealisme, tapi juga idealismenya juga harus relevan ya. Kadang-kadang yang ikut demo juga banyak remaja nih karena idealisme. Kemudian punya minat dan bakat yang luar biasa. Kita kadang-kadang tidak menyangka usia yang belasan tahun itu prestasinya sudah luar biasa. Ya, punya ide-ide kreatif. Anak remaja itu juga sudah mulai belajar punya startup. Ya, kita yang umur sekian tidak ngerti IT, mereka udah ngerti IT, udah bisa bikin program kadang-kadang ya. Anak SD aja udah bisa install segala macam. Kemudian kesehatan yang prima. Insya Allah jika tidak ada gangguan kesehatan, ini lagi lucu-lucunya nih kesehatannya ini. Ya, tahan bantingan ya, tahan fisik ya, mentalnya juga baja, kemudian bertanggung jawab. Tapi ternyata ada di sisi lain perilaku kita itu yang malas. Perilaku remaja maksudnya, yang ada yang malas, entah apa nih faktornya ya, putus sekolah, tawuran. Nah, punya perilaku untuk lari ke perilaku merokok atau minuman keras dan narkoba, punya akses. Nah, bahkan ini yang lebih bahaya juga yaitu seks bebas. Nah, positif dan negatif ini mudah-mudahan bisa dipilah, mudah-mudahan bisa dipilih, ya jangan menjadi menjadi gaya hidupnya remaja pada saat ini. Next. Nah, tadi betul remaja adalah usia yang sangat rentan dan berisiko. Karena apa? Yang disebut dengan periode rentan atau periode rawan.
pertumbuhan dan perkembangan dari anak-anak betul ke usia yang dewasa secara fisik, organ misalnya yang terkait dengan seksualitas atau organ reproduksi berubah drastis. Ya, tinggi badan, kulit, kemudian bulu-bulu, lalu alat kelamin, belum lagi hormon yang lainnya. Ya, kemudian bila jatuh dalam perilaku yang beresiko, mungkin akan menanggung akibat pendek atau jangka panjang. Dan selain dari periode rawan pertumbuhan dan perkembangan tersebut punya sifat yang rawan, ya sifat-sifat khas yang rawan bagi remaja, yaitu ingin tahunya yang besar banget ya, ingin tahunya yang besar apapun. Kemudian menyukai petualangan dan tantangan, apalagi jika dia punya kelompok tertentu, ya nggak macam-macam, kadang-kadang berisiko sama kehidupannya mereka. Kemudian cenderung berani menanggung resiko perbuatannya, ya mati-mati aja gitu kalau entengnya tuh ya. Ya perbuatannya tanpa didahului pertimbangan yang matang. Ini yang sifatnya. Bahkan tinggi sekali angka remaja itu untuk kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Ya, kemudian misalnya foto selfie yang berbahaya. Kita belum ngomong yang perilaku seksualnya. Kemudian fisik psikologis yang berkembang itu juga bisa berpotensi terhadap masalah jika perilaku berisiko itu dilakukan. Next. Nah, salah satu perilaku yang akan kita bahas terkait dengan kehamilan remaja adalah pasti seksualitasnya. Jadi di SDKI yang lama saja 2017 umur pada saat melakukan hubungan seksual remaja di Indonesia aja rata-rata 15 sampai 24 tahun. Jadi kalau diperkirakan umur 15 tahun tuh naik SMP atau SMA kelas 1 itu udah kenal, udah bisa melakukan hubungan seksual, tapi tidak digambarkan seperti apa. Nah, ini dikuatkan juga pada data di Indonesia bahwa ternyata perhubungan seksual pertama kali itu betul 15 sampai 19 tahun, bahkan lebih muda lagi. Ya karena 24 tahun sudah masuk dalam usia menikah dan memang lebih banyak pada laki-laki. Ya, kemudian terjadi rata-ratanya itu persentase pada umur 17 tahun. Saya nggak tahu nih kenapa. Kadang-kadang ada juga perilaku remaja yang umur 17 tahun dengan modus usia 7 sudah mulai dewasa, sudah mulai mencoba-coba nih, karena mereka berpasangan pada kelompok selanjutnya. Ya, silahkan slide selanjutnya. Koneksi saya kurang bagus tadi, Bu Moderator. Iya, tadi sempat putus-putus, Bu. Sama anak sekolah di rumah. Ya, di luar negeri sendiri ada semacam poster yang menunjukkan bahwa dengan perilaku positif ya pada remaja, dengan nanti hasilnya akan mempengaruhinya ketika dia dewasa, di mana risiko-risiko yang dialami oleh remaja itu adalah suicide, kemudian dibully, dan juga penyalahgunaan obat. 3 masalah besar ini yang biasanya ada pada remaja. Tapi jika misalnya lingkungan sekolah dan lingkungan orang tua atau keluarga ini punya hubungan yang kuat, ya hubungan ini bisa berupa pemantauan, kemudian perawatan, kemudian istilahnya bagus hubungannya dengan anaknya, ini 48 sampai 66% itu dapat mencegah masalah-masalah baik mental, kekerasan, gangguan seksual, dan pada penyalahgunaan obat. Di mana sehingga perlu bantuan dari sekolah, orang tua, dan provider. Kita sebagai perawat dan calon perawat pada hari ini yang webinar, ini akan masuk dalam kategori provider yang akan membantu untuk mencegah hal-hal tersebut. Oke, next. Ini kita masih berbicara normatif kondisi remaja yang sudah ada. Namun bagaimana dengan masalah global peningkatan kehamilan remaja di masa pandemi? Nah, inti daripada permasalahan yang terjadi karena pandemi ini yang berakibat pada kehamilan remaja ada beberapa poin, yaitu isolasi domestik. Ya, kita tahu dari mulai yang namanya lockdown, karantina, PPKM, apalagi itu istilahnya ya. Kemudian akses pelayanan kesehatan reproduksi yang remaja yang berkurang. Normal saja sebelum pandemi, itu pelayanan kesehatan remaja itu masih sangat kurang dimanfaatkan oleh remaja. Remaja itu harus didorong keras supaya bisa ke
pelayanan kesehatan. Jikapun misalnya menggunakan pelayanan kesehatan yang ujungnya reproduksi, udah kena stigma misalnya ya. Kemudian penutupan sekolah di masa pandemi, putus sekolah. Ya, udah penutupan ditambah lagi putus sekolah. Dikaitkan juga dengan permasalahan ekonomi. Bertahan hidup untuk penghasilan, lalu eksplorasi seksual dengan teman sebaya, dan kehamilan tidak direncanakan dan berisiko. Ini masalah-masalah global yang berkaitan dengan peningkatan kehamilan remaja. Next slide, coba kita lihat one by one. Jika pada masa pandemi ini, kita lihat ada kontrol tambahan, seperti isolasi sosial. Ya, isolasi sosial ternyata bisa mengakibatkan kehamilan remaja. Betul sekali, karena dikaitkan dengan peningkatan kehamilan remaja, di mana isolasi sosial itu berdampak kepada kesulitan keuangan, akses perekonomian, serta perkembangan ekonomi yang menurun. Ya, yang tadinya bisa penghasilan orang tuanya untuk menyekolahkan anaknya yang remaja, mungkin ini mengalami kesulitan. Yang pada gilirannya meningkatkan risiko eksploitasi seksual untuk anak perempuan dan wanita muda. Kalau di Indonesia mungkin dikaitkan dengan pernikahan dini. Tadi Ibu Ketua juga udah bilang bahwa terdapat penambahan 64.000 pengajuan untuk pernikahan remaja. Nah, ini menjadi dampak bahwa mungkin ada fenomena orang tua yang selama masa pandemi berkurang ekonominya. Sehingga boleh nih jadi salah satu penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan remaja nih buat Stikes Pertamedika ya, sehingga kita bisa memperluas area penelitian kita. Kemudian akibat daripada isolasi sosial tersebut terjadi kemiskinan dan kerawanan pangan ya, sehingga kerawanan pangan tersebut meningkatkan tekanan pada keluarga dan pencari nafkah, sehingga anaknya yang remaja mungkin bisa jadi dirayu atau diminta untuk berkontribusi terhadap pemasukan keluarga. Ya, bisa jadi akhirnya dia terlibat dalam seksual transaksional untuk mendapatkan uang, sehingga remaja di rumah itu sangat mudah diekspos atau dieksploitasi untuk melakukan hal tersebut, dan resiko untuk kehamilan lebih tinggi. Kemudian lockdown dan karantina juga diidentifikasi memiliki dampak negatif ya, sehingga pada kemiskinan, sehingga kalau di luar negeri itu berbagai sumber menyebutkan remaja-remaja di sana kan aktif secara seksual karena seksualnya menjadi budaya yang bebas di sana. Nah, tapi penggunaan kontrasepsinya juga dianjurkan. Tapi karena faktor kemiskinan, penurunan pendapatan, akhirnya remaja daripada beli kontrasepsi yang lumayan harganya, mendingan mereka buat makanan. Namun aktif juga secara seksual, akhirnya mereka hamil di luar nikah. Ya. Next, mudah-mudahan di Indonesia nggak ada yang seperti itu ya, udah pakai kontrasepsi gitu sebelum menikah, nauzubillah. Next. Nah, kemudian dampak COVID-19 itu dapat mengakibatkan peningkatan 1 juta kehamilan remaja pada tahun 2020, berdasarkan penelitian Sabo dan Edward 2020, di mana 2,5 juta anak perempuan itu berisiko menikah di bawah umur, ya selama 5 tahun ke depan katanya selama pandemi. Kita baru jalan 2 tahun, perkiraan 3 tahun lagi masih berisiko. Ya, sehingga nanti dapat membalikan kemajuan puluhan tahun di bidang ini. Kesehatan remaja itu betul sekali tadi oleh Bu Ketua. Dari aspek upaya dalam meningkatkan kesehatan reproduksi remaja, kemudian hak-hak kesehatan reproduksinya, kemudian bagaimana mengoptimalkan potensi, minat, dan bakat serta prestasi, itu sepertinya mundur gitu akibat COVID-19. Ya, banyak remaja-remaja yang harusnya berprestasi, terus sekolah, ya tambah lagi ketika sekolah juga di masa online begini, harus beli gadget yang tidak murah, ya kemudian belum udah gadget harus pulsa atau kuotanya dan sebagainya. Nah, ini juga yang dapat bikin pusing keluarga, malah menambah gitu ya ketika di rumah. Belum lagi pembelajaran di rumah juga harus bantu oleh orang tua. Nah, itu dari aspek di rumah saja. Tapi kalau di aspek kesehatan reproduksi, bagaimana ini kemajuan yang sekarang ini bisa terdampak dari COVID-19. Kemudian belajar dari beberapa negara yang mengalami pandemi lokal di daerah atau di negaranya, yaitu pandemi Ebola. Bahwa kadang-kadang ada daerah yang supaya menghindari infeksi atau dampak daripada pandemi Ebolanya, mereka berpindah terpaksa untuk berpindah desa. Ya, beberapa keluarga saja yang sudah tahu, di lingkungan keluarga saya aja udah pindah dari kota ke desa, kembali bertani karena udah nggak dapat pekerjaan, sudah sangat minim. Entah kalau sekarang ya sudah mulai membaik, tapi sudah banyak yang bedol desa lagi, bukan bedol desa, pulang balik ke desa ya. Nah,
Ternyata itu juga terjadi di masa pandemi di negara lain yang lokal. Yang Ebola ini kan tidak seluruh dunia ya, tapi belajar dari sana, ternyata remaja-remaja itu mengalami dampak akibat perpindahan desa untuk menghindar pandemi. Ya, mereka pindah tanpa kemauan karena biasanya mungkin sudah punya teman, sudah punya geng, sudah punya lingkungan yang nyaman. Mereka pindah tanpa kemauan. Kemudian menjadi malas, tidak mau keluar rumah, merasa tidak ada masa depan. Karena kehidupan yang tadinya di awal terus berubah drastis ke daerah yang baru. Sehingga dia lebih banyak menghabiskan untuk bermain dan berkomunikasi dengan, karena remaja ini juga rasa sosialnya atau gaya sosialnya itu juga lebih kuat karena remaja itu lebih percaya atau lebih nyaman di lingkungan seusianya daripada orang tuanya kan. Ya. Sehingga lebih banyak bergaul dengan laki-laki di komunitas mereka. Sehingga beberapa penelitian menyebutkan akibat daripada ini bisa berdampak kepada remaja putri. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa adanya lockdown tanpa kehadiran di sekolah itu banyak gadis-gadis yang hamil dan berhubungan seksual. Di mana karena jika mereka tidak sekolah selama pandemi, mereka itu banyak main, banyak bergaul, ya, kenapa banyak bergaul ya? Kalau di Indonesia itu dikaitkan juga mungkin dengan aktivitas usia remaja juga di masa pandemi. Karena daripada selain sekolah yang juga cuma sebentar, yang biasanya kalau SMP atau SMA pulang jam 3, bahkan pada asar nih anak saya aja, sekarang zuhur jam 12 sudah selesai. Dan mereka banyak yang minta keluar. Kalau yang tidak bisa dilarang atau orang tuanya juga yang bekerja, udah mereka bablas. Ya, sehingga banyak sekali remaja-remaja itu menjadi menjadi masuk ke dalam lingkungan kehamilan atau pernikahan yang tidak diinginkan atau pernikahan dini. Next. Ya, selanjutnya. Nah, bukti juga menunjukkan bahwa pernikahan anak itu terkait dengan hal-hal lainnya. Misalnya ada praktek-praktek yang mempengaruhi gadis-gadis muda agar masuk dalam eksploitasi seksual, kekerasan, pemerkosaan, dan kehamilan, serta penyakit menular seksual. Selama di luar pandemi saja, perjuangan untuk perjuangan untuk pencegahan serta penanganan hal-hal ini saja sudah luar biasa. Ternyata pandemi, even dia kita mengalami isolasi sosial atau pembatasan gerak dan sebagainya, pakai peduli lindungi, itu ternyata tidak menjadi exception. Justru malah menjadi silent eksploitasi yang seperti ini. Kita boleh lihat makin online bahkan eksploitasi seperti ini. Dan remaja kita bisa masuk, bisa daftar, bisa register, baik terpaksa atau tidak. Nah, ini bisa dialami. Bahkan nanti kalau udah akibatnya perhamilan dini dan PMS luar biasa. Ya, beban di pelayanan kesehatan menjadi lebih tinggi. Sebuah studi juga menyoroti kehamilan remaja pada ayah, berarti bukan pada remaja putrinya juga, tapi pada remaja laki-laki. Ya, di mana dia terpaksa menjadi ayah muda, ya, sehingga ada yang baik nih mungkin ya, baik tanda kutip memutuskan akhirnya bertanggung jawab karena menghamili temannya, mungkin menghamili tanda kutip pacarnya yang terlanjur. Nah, kemudian harus putus sekolah tanpa batas waktu yang jelas dan tidak punya kemampuan untuk menopang dan menjadi beban bagi dirinya maupun beban bagi keluarganya. Ini dampaknya ngeri juga nih buat remaja-remaja yang laki-laki nih pada saat ini. Jadi kalau kita berpikir dari aspek perempuan saja ternyata tidak. Gitu ya, kalau ingat film Korea nih yang gambarnya di sini mungkin ada yang ingat nih. Ya, ini banget sekali menjelaskan bagaimana penyesalan yang luar biasa si ayah itu yang ingin kembali ke usianya 17 tahun ya karena gagal untuk menjadi pebasket profesional. Ini salah satu gambar. Ingat ya? Iya, Bu. Saya udah nonton juga tuh. Sampai nonton 2 seri, saya memaknai gitu penyesalan yang tinggi dari sisi remaja putranya gitu. Lebih banyak sekuensnya kan pada ayah mudanya gitu. Sehingga bagaimana dia pengen kembali ke masa remaja. Itu tidak bisa kembali ya, itu karena film. Kalau di kita nggak akan kembali masa muda itu. Jadi jangan sayang-sayangin gitu ya. Kemudian sekarang di masa pandemi ini semua serba online. Modifikasi telekomunikasi, internet, informasi dan semuanya. Sehingga sebenarnya akses kuota juga udah di tangan remaja dengan alasan pendidikan atau sekolah online. Tapi disalahgunakan dengan peningkatan perilaku masturbasi, melihat pornografi, sexting dan olah pesan. Itu di situs web dan telepon ini pasti sudah banyak lah di remaja, mungkin lebih pintar, lebih terakses ya. Kemudian obrolan melalui telepon atau video dengan pasangan ini saja sudah mengarah ke perilaku seksual yang tidak normal buat remaja.
Bayangkan jika masturbasi ini menjadi biasa, nanti dari aspek psikologis nih, mungkin nanti Bu Leni akan bisa menyinggung sedikit bagaimana nanti parno ya, maaf, video-video porno, perilaku maupun sesuatu yang online berdampak kepada persarafan remaja dan selanjutnya. Next. Kemudian mengenai anak-anak yang rentan, belajar dari negara-negara yang mengalami pandemi lokal. Ternyata pandemi yang juga mengakibatkan kematian pada orang dewasa atau orang tua di remaja ini, sehingga itu menemukan bahwa remaja itu lebih rentan juga untuk hamil, walaupun bukti atau evidence-nya masih terbatas pada saat itu. Ini karena kehilangan orang tua. Ya, mungkin di kita juga banyak sekali jika didata ya, saya pernah dapat di surat kabar bahwa banyak sekali anak-anak yang mungkin usia remaja kehilangan orang tua ayah dan ibunya. Ada yang bekerja sebagai perawat, ada yang bekerja sebagai apa. Ini mungkin kehilangan orang tua, dan remaja di situ tuh mudah sekali akan terdampak sampai dengan ujung-ujungnya buruk, itu kehamilannya. Kemudian yatim piatu, garis-garisnya ditemukan yatim piatu tanpa dengan orang tua, dan loss juga belum tentu diurus oleh keluarganya yang lain, ini akan lebih berpotensi terbuka terhadap seks transisional. Dia juga mencari untuk kebutuhan dirinya sendiri, atau dia dimanfaatkan oleh orang lain, baik dengan pelecehan dan eksploitasi seksual. Sehingga banyak sekali akan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Ini sekian banyak gambaran bagaimana dampak kehamilan remaja yang saya ambil dari berbagai sumber selama pandemi. Oke, next slide. Nah, kalau kita lihat sedikit saja, tadi ujung-ujungnya adalah kehamilan atau pernikahan dini, kita akan lihat bahwa pernikahan dini itu bisa dirangkum kalau di Indonesia diakibatkan karena pendidikan rendah, seks bebas pada remaja. Pendidikan rendah juga bisa relevan dengan pandemi, kemudian seks bebas pada remaja, kemudian kebutuhan ekonomi, kultur nikah muda yang masih ada, tambah lagi betul-betul dipraktekkan di selama pandemi, kemudian pernikahan yang diatur, lalu kehamilan di luar nikah. Selama pandemi, ini masih relevan semuanya. Sehingga dampaknya masih bisa akibat aspek sosial ekonomi dan juga yang lainnya. Mulai dari kematian ibu sendiri, karena even dia usia remaja, jika dia meninggal karena hamil, persalinan, dan postpartum, berarti dia masuk dalam angka kematian ibu. Kemudian KDRT, case pro, subordinasi, dan drop out dari sekolah, dan sebagainya. Nah, ini masih relevan konsep ini pada masa pandemi kalau kita lihat gambarannya. Next. Nah, pernikahan dini sendiri kalau kita lihat dibandingkan dengan yang sebelum pandemi ini, persyaratannya memang mengalami perubahan berdasarkan undang-undang. Yang terakhir Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa pernikahan itu harus memenuhi syarat pria dan perempuan berusia minimal 19 tahun. Nah, di situ terjadi penebalan nih pada usia remaja nih di slide 2019-2020. Ini sudah datanya. Jadi betul. Jadi usia pernikahan di bawah usia, bahkan sampai di bawah 18 tahun, 16 sampai 18 tahun semakin meningkat di masa pandemi 2019-2020. Relevan dengan tren yang ada di luar negeri. Ya, data yang di sini. Next. Nah, ini juga pusat Badan Puslit ya, Badan Keahlian DPR RI dan Kemen PPPA 2020 menyebutkan sebanyak 400 sampai 500 anak perempuan usia 10 sampai 17 tahun berisiko menikah dini. Ya, tapi ini juga jangan hanya di list atau di highlight anak perempuannya. Jika menikah dini akan kita perhatikan juga bagaimana dampaknya kepada ayah dininya ini, ayah mudanya ya pada masa pandemi. Dan tercatat 34.000 permohonan dispensasi kawin ya yang diajukan kepada Pengadilan Agama, dan semuanya harusnya 97% itu dikabulkan. Ya, meningkat selama pandemi. Jadi kita bayangkan even dia menikah resmi atau dia misalnya investasi awal gitu ya, atau kehamilannya sebelum menikah, tetap kehamilan remaja itu berisiko tinggi. Nanti Bu Hanik sama Bu Lemi ini akan lebih detail membahasnya. Ya, next. Nah, betul sekali ini yang yang digambarkan oleh data yang lain melonjak. Nah, ini mendukung lagi bahwa yang paling banyak itu di daerah Sulawesi ya, 15,6%. Ini mungkin juga perlu dipelajari apakah budaya juga mempengaruhi
yang menikahkan muda putra-putrinya ini tambah Kalimantan 16,3%. Ya, kalau saya dengar memang ada faktor juga budaya di dalamnya selain faktor ekonomi dan lainnya. Next. Nah, kalau kita lihat apa saja faktor-faktor yang berhubungan, kita coba simpulkan pada kehamilan remaja di masa pandemi. Dari mulai kebijakan pemerintah terkait pencegahan atau perluasan pemaparan COVID-19 yang berakibat kepada aktivitas kebijakan sekolah. Tadi kita sudah lihat bagaimana sekolah juga dapat berdampak kepada para remaja. Kemudian ekonomi sosial menjadi faktor juga pada kehamilan remaja, lalu perilaku seks remaja yang tadi ingin tahunya besar, lingkungan yang tidak mendukung dan sebagainya ya, ini menambah lagi perilaku seks remaja. Karena remaja itu suka nggak mikir, nggak matang, cobain, penasaran gitu ya. Kayak apa sih rasanya, katanya begini, katanya begitu. Itu tuh remaja tuh kayak ada yang bisikin gitu. Lalu hubungan dan interaksi dengan teman sebaya. Jika temannya di lingkungan positif, insya Allah positif. Tapi lingkungannya yang negatif, sudah kebawa. Remaja itu gampang sekali dibawa, ya, seperti daun dibawa angin. Lalu budaya ini akan berdampak dari orang tua, lingkungan keluarga, atau lingkungan daerah sekitarnya yang diadopsi, yang diterapkan oleh orang tua. Jika memang orang tua tersebut masih, tanda kutip, memegang atau menjalankan budaya yang pernikahan dini dalam mindsetnya, umur 20 aja udah ketuaan, segala macam ya. Nah, itu sudah, ya. Mahasiswa keperawatan yang di mana saya pernah dengar, dia baru semester 1 aja udah dinikahkan gitu ya. Tapi di sekolahin juga kan bingung nanti di tengah-tengah kalau hamil. Ini yang udah yang istilahnya yang benar saja gitu, yang resmi saja sudah berusaha kita mengantisipasi seperti apa, apalagi dari pergaulan atau eksploitasi seksual. Kemudian dari keluarga tadi, nilai ataupun misalnya faktor ekonominya juga dikaitkan, budaya dari keluarganya, sikap dan persepsinya orang tua dalam keluarga. Lalu pernikahan dininya juga, media informasi banyak Bu, yang menuliskan atau yang memaparkan terkait dengan bahaya menikah dini, bahaya kehamilan remaja, bergaul yang baik remaja maupun baik dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Tapi media informasi terkait dengan bagaimana mancing-mancing perilaku seks bebas juga banyak gitu. Lawannya pun ada gitu. Mereka bisa video call, mereka bisa grup bareng, mereka bisa show up bareng gitu. Saya sendiri, mohon maaf, pernah lihat sendiri, dan ini nih yang bikin rusak gitu ya. Ini nih yang bikin rusak, karena terpaksa saya harus mencari benar atau tidak gitu. Ya, kemudian tingkat pendidikan, karena tadi ekonomi juga, keluarga juga, dan banyak juga sampai sekarang orang tuanya itu menganggap bahwa perempuan itu tidak perlu tinggi-tinggi sekolahnya, karena ujung-ujungnya sampai ke dapur. Saya juga sampai sekolah, sampai dengan saat ini juga tetap masuk ke dapur, karena kodrat saya sebagai perempuan. Tapi ada perbedaan, ya ada perbedaan pasti. Ya, perempuan yang sekolah yang lebih berpendidikan pasti lebih mandiri, kemudian dapat nanti membimbing anaknya kemudian kelak menjadi generasi yang lebih baik. Itu faktor-faktor yang mungkin akan bisa kita kembangkan untuk penelitian ya Bapak Ibu di Serta Medika. Ya, next. Ibu mohon maaf 5 menit lagi. Oke, ya, sedikit lagi Ibu. Nah, ini survei aktivitas masyarakat. Kita lihat di Jakarta nih, tempat Serta Medika menurut generasi. Kalau kita lihat ada 4 blok-blok yang berdiri ini, generasi Z yang tahun 97-an ke sini itu adalah usia yang paling banyak aktivitasnya dibandingkan dengan kita sampai dengan generasi baby boomer yang sekarang mungkin udah usia 50-60 tahunan. Nah, ternyata benar dari aktivitasnya tinggi itu dan kebanyakan dan banyak sekali sampai mulai belanja, taksi online, belanja di pasar tradisional, kemudian pergi ke kantor dan sebagainya. Aktivitas ini ternyata itu signifikan atau relevan bahwa even dia di masa pandemi, di era new normal, aktivitasnya tinggi di luar rumah. Ya, sehingga pembatasan sosial itu juga tidak terlalu berpengaruh terhadap aktivitas. Aktivitas sosial yang terlalu banyak yang di luar kendali ya, ini dapat jadi dampak menjadi faktor yang kecil-kecil berawal sampai dengan ke kehamilan remaja. Next. Nah, konsekuensi remaja saya bagi menjadi 4. Yang pertama adalah masalah kesehatan fisik terhadap organ reproduksinya, yaitu yang belum matur. Kemudian aborsi itu yang paling dekat dengan kehamilan remaja.
Nanti akibatnya sampai kemana? Sampai ke kanker, perdarahan, kematian, hipertensi, dan PEB. Ya, betul sekali, PEB itu paling banyak pada ibu muda, ibu pertama kali yang berusia muda, tadi Bu Ketua sudah sampaikan, infeksi, anemia, karena anak remaja ini makannya belum adekuat, kemudian komplikasi persalinan dan nifas. Kemudian konsekuensinya pada masalah janinnya sendiri, BBLR, prematur, kelainan kongenital. Ini kalau betul-betul ada, ini biaya, beban, serta effortnya luar biasa. Kemudian IUFD, ya, penganiayaan pada bayi, ya, kemudian kematian bayi dan tidak efektif penyusu. Ini menjadi masalah yang panjang. Ini nanti bisa berdampak kepada generasi berikutnya. Minimal stunting, minimal stunting kalau kita lahir anak-anak seperti ini. Next. Selanjutnya. Nah, dampak konsekuensi yang ketiga adalah masalah psikologis. Nanti Bu Leni mungkin bisa memaparkan mulai dari kecemasan, depresi, bunuh diri, penolakan, isolasi, dan stigma. Ya, sehingga berdampak ya dari mulai kehamilan aja rasa takut dan sebagainya ya. Kalau dulu tuh kita udah pernah kenal dengan film Si Manis Jembatan Ancol, ke zaman dekatan saya, kemudian yang Casablanca, itu kan akibat dari eksploitasi seksual, pemerkosaan pada usia remaja, akhirnya jadi hantu dan segala macam. Ya ini nakut-nakutin sebenarnya itu film, supaya remaja nggak masuk. Tapi saya nggak ngerti, mungkin film-film kayak gitu perlu ditayangkan di luar aspek apa, supaya tidak menjadi ghost gitu loh. Ya, nah itu terlihat sekali bagaimana rasa marah, rasa dendam luar biasa pada perempuan yang mengalami eksploitasi atau kekerasan seksual. Kemudian pendidikan dan ekonomi, ya tunda dan putus sekolah selama pandemi, kurang keahlian sehingga karena putus sekolah, kemudian pendapatan yang rendah, tidak bekerja, kemiskinan, ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi kita. Sedikit lagi slide-nya, maaf moderator, Ibu moderator. Next. Nah, ada 3 peran tenaga kesehatan yang saya simpulkan ya sebagai bahan penambah. Istilahnya ada obatnya sedikit untuk menghadapi kehamilan remaja ini. Pertama, kita perkuat pelayanan kesehatan reproduksi remaja. Pemerintah bersama-sama, bukan tugas pemerintah saja, sama dengan kita baik di tingkat individu. Kita beritahu, kita informasikan kebijakan, akses, dan fasilitas untuk kesehatan remaja. Kemudian kita dorong teman-teman kita dorong misalnya keluarga kita yang berisiko, terutama remaja, untuk melakukan screening dan deteksi dini. Bukan di stigma. Ya, kemudian melakukan konseling kesehatan reproduksi remaja dan bagaimana melakukan sejumlah pencegahan kehamilan. Kemudian yang kedua, melakukan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual. Edukasi seksual remaja itu dibuat sedini mungkin. Saya pikir banyak sekali inovasi terkait dengan aplikasi dan sebagainya. Lalu jika dia memang menikah dini, lakukan persiapan. Ya, lakukan persiapan sedemikian rupa. Promosi yang menarik karena kadang-kadang remaja ini lebih suka semacam dramatisir di videonya itu bergerak dan sebagainya. Lalu pusat informasi dan konseling yang dapat diakses untuk melakukan PMKes. Kemudian pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Kita perkuat perhatian dan dukungan keluarga, minimal dari sekitar kita dulu. Bagaimana remaja itu harus lebih diperhatikan dan didukung oleh keluarga kita. Kemudian pencegahan perilaku berisiko. Ya kadang-kadang dia tanpa sengaja, tanpa tahu bahwa itu berisiko, kita yang mengingatkan, kemudian kegiatan atau aktivitas positif yang bermanfaat, olahraga, sastra, dan segala macam. Banyak deh kalau remaja lebih tahu deh ya. Kemudian partisipasi peer, teman-teman yang punya perilaku positif, ini menjadi istilahnya influencer ya, samping tokoh agama, tokoh adat, serta idola-idola yang bisa menjadi influencer, pencegahan kehamilan serta perilaku seksual bebas pada remaja. Sebagai kesimpulan kayaknya besok lagi selanjutnya tuh disuruh cepet-cepet 5 menit lagi jadi grogi. Next. Ya, baik, saya simpulkan sedikit bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak ya pada remaja dengan meningkatnya kehamilan remaja dan konsekuensinya. Nah, kematian ibu di Indonesia itu bisa terkontribusi dari kehamilan remaja yang berisiko tersebut. Sehingga kesehatan reproduksi remaja penting diperhatikan dalam pelayanan kesehatan selama pandemi. Dan selanjutnya, sebagai tenaga kesehatan, kita belajar dan terus melakukan pelayanan dengan meningkatkan promosi dan prevensi terkait kesehatan remaja, mulai dari lingkungan rumah dan masyarakat dengan peran perawat. Oleh karena itu, hari ini sangat luar biasa, Stikes Pertamedika mulai mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan peran perawat dalam kesehatan reproduksi remaja. Terima kasih, demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Bu Dr. Desrina. Karena memang remaja, harus menarik. remaja sendiri saja sudah menjadi problematik sendiri ya Bu ya, apalagi Betul. ditambah dengan masalah yang ada saat ini, tantangan-tantangannya. Ya, ini ada 4 pertanyaan sebenarnya yang sudah terdata oleh kami panitia. Baik. Bagi yang sudah mengisi link pertanyaan bisa raise hand agar dapat langsung aja ya Bu ya. Langsung Silakan. saja memberikan pertanyaannya di sini. Silakan. Bagi yang tadi sudah berpartisipasi dalam memberikan pertanyaan dalam link questionnaire and answer, silakan. Atau bisa dibantu oleh panitia di sini di share screen. Apa sih sebenarnya pertanyaan yang sudah didata ya, Bu? Salah satu pertanyaannya dari mahasiswa itu adalah bagaimana kita dapat mendeteksi remaja yang sudah mulai berperilaku seksual yang tidak baik sehingga bisa menjurus pada kehamilan dini, dan bagaimana upaya untuk mencegahnya. Di sini pertanyaannya no name ya, nggak ada nih, kayak malu-malu. Malu-malu. Kasih pertanyaannya. Iya. Boleh silakan Bu ditanggapi ya. dulu. Nanti waktunya kalau tidak cukup berarti hanya 1. Oh iya, dari saya Bu Devi. Iya, ternyata dari Bu ketuanya. Aduh, Ibu. Baik, saya jawab yang di layar Soalnya dulu ya. nggak muat kalau mau nanya Ibu Punten, mau Ya, mau ditulis Bangga. namanya nggak muat. Jadi ya Iya. kirain sudah Ini nol. diskusi memang ya, Bu. random iya Bu Desrina. Jadi kita tuh tidak men-setting. Jadi siapapun audiens bisa berpartisipasi gitu. Iya, benar. Terima kasih. Nggak boleh ada yang di ini ya, di apa namanya, di-cut ya, aspirasinya. Iya, Baik, silakan. ya. Mudah-mudahan Silakan, Bu. bisa. Iya, dari yang none pertanyaan pertama, kalau kita lihat di zaman now itu, boleh ya salah satu strateginya kita lihat, jika memang kita kenal remaja atau teman kita yang berperilaku seperti ini, kita lihat dulu sosial medianya. Kalau kita berteman dengan sosial medianya, karena kadang-kadang remaja itu atau misalnya seusia kita bicara gitu sama teman itu kadang-kadang masih ada sungkannya. Lu jangan, karena belum tentu deket banget ya. Karena remaja itu bisa jadi menjawabnya depends. Misalnya kalau kita nasihatin langsung verbal, lu jangan kayak gitu dong, kalau pacaran nggak sopan, lu nggak takut lu begini-begini, bisa jawabnya. Kita bertanya seperti itu, negur. Lu mau tahu aja lu urusan orang, lu nggak usah ngurusin urusan lu aja gitu. Nih, ini ngomong ini ya Bu ya, maaf saya biasanya anak remaja tuh seperti ini Bu. Iya benar. Iya. Jadi lebih mudah dipahami juga kok. Lebih mudah dipahami ya. Jadi dia bicaranya seperti itu. Lu nggak usah ngurus-ngurusin gue, urus aja urusan lu sendiri gitu ya. Jadi jawabnya seperti itu. Betul. Nah, kemudian bisa kita tilik dari media sosialnya. Biasanya dia pacaran biasanya. Dia pacaran, ada pasangannya, kemudian dia biasanya ada foto-foto atau video yang menunjukkan kemesraan yang terlarang kalau menurut kita ya. Iya, yang benar. terlarang. Nah, kemudian jika menjurus gitu ya Bu ya. Menjurus. Kalau misalnya dia udah depends dengan pertanyaan kita dari gambar, dari perilaku sebenarnya kita udah bisa lihat bahwa itu mungkin bisa ke arah sana. Minimal itu adalah sebenarnya niat kita melindungi teman kita gitu ya. Nah, kita bisa lihat. Kemudian kalau misalnya kita bantu dengan posting nasihat-nasihat untuk mengurangi remaja yang baik itu seperti apa. Jika ada orang yang dekat dengan dia, yang mungkin dia dengar, misalnya bisa temennya yang satu lagi, bisa jadi kakaknya, adiknya, atau ibunya, bagaimana caranya kita berikan informasi sebelum terjadi apa-apa. Segala lini bisa kita gunakan, dari orang yang di sekitar dia, berikan juga informasi, atau kita kirim semacam poster untuk menasehati perilaku dia. Karena ya kalau merubah orang itu tidak mudah, apalagi dia udah di pikiran penasaran segala macam, lagi bucin-bucinnya gitu ya. Iya Bu, benar. Bucin-bucinnya itu kadang-kadang buta dan tidak mendengar gitu, sehingga usaha dari berbagai cara untuk mengingatkan Neng, Mbak, Teteh gitu, saya gitu ya, tolong dikurangin dikit gitu pacaran. Iya betul. Biasanya otak orang tua dan keluarga udah diblok ya Bu. Iya. Jadi yang biasanya teman ya. Karena kita sayang, apalagi sehati. Kita kenal banget dengan remaja tersebut gitu. Betul. Terima kasih Bu untuk tanggapannya. Boleh ini ada waktu untuk pertanyaan kedua. Silakan di share screen kembali ya. Di sini dari Naila Saputri Bu.
mahasiswa Saya- D3 keperawatan angkatan 33. Ini angkatan 33 masih tingkat 1 nih, Bu. Ya. Mohon bertanya, apakah upaya yang harus kami lakukan sebagai mahasiswa kesehatan dalam mencegah kehamilan pada remaja? Nah, ini langsung ditanyain perannya ya, Bu. Wah, kayaknya dia udah semangat banget, Bu. Aduh, syukur nih, mantap. Iya. Kalau sebagai mahasiswa ya, Mbak Naila, saya pasti Naila. akan mengikuti dosen saya dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Pertama, di bidang pendidikan, berarti saya akan konsen, saya akan memperluas pengetahuan saya, pertanyaan saya banyak kepada dosen terkait dengan kehamilan remaja, untuk mengisi pengetahuan kita sebagai mahasiswa. Karena kehamilan remaja bukan hanya sekedar masalah seksual pergaulan bebas, tapi dampaknya ke depan dan bagaimana pencegahannya. Kita bisa bertanya, dan perkuliahan itu diperluas pertanyaannya. Kemudian jika penelitian, ikut sama dosen yang meneliti, atau melakukan penelitian kecil-kecilan. Penelitian kecil-kecilan mulai dari wawancara sedikit deh secara kualitatif sama temen yang mungkin pernah kepo ya, Bu. keponya. Nah, itu saya bilang, keponya remaja itu luar biasa. Dia bisa tahu cerita temen, misalnya udah melakukan hubungan seksual, orang tuanya tuh sampai tua tuh nggak tahu, tapi bener temennya tahu gitu. Dan kalau kita sebagai mahasiswa, tapi bersikap netral, tidak menjudge, tidak bisa menghakimi, tidak menasehati, hanya bertanya sehingga mendapatkan gambaran gitu. Meneliti kecil-kecil pada remaja yang memang tak tahu teman kita udah melakukan hubungan, sudah dia trust dengan kita, silahkan dia ngobrol ke tempat diri kita menjadi tempat yang nyaman curhat ya, sehingga kita mendapatkan ilmu di situ, penelitian kecil-kecilan. Nah, kemudian juga terlibat dengan penelitian dosen atau dalam karya tulis kita atau tugas akhir. Kemudian di pengabdian masyarakat, ikut juga minimal kalau sebagai remaja kita memperluas edukasi, buat poster, penugasan leaflet, video gitu, atau berjaga tim dalam aplikasi gitu, atau hal-hal yang terkait dengan telekonferensi dan sebagainya. Hanya promosi dan pencegahan yang bisa dilakukan sebagai mahasiswa ya, karena jika sudah intervensinya terkait dengan multidisiplin nanti perlu dipelajari lagi. Itu Bu Dewi. Baik Bu. Jadi tadi jawaban Ibu sebenarnya sekaligus nih memberikan gambaran inspirasi bagi dosennya nih Bu ya. Betul. Jadi melibatkan luas, maternitas itu luas. Melibatkan mahasiswa dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Baik. Di sini ada sesi pemberian door prize nih ceritanya Bu. Kalau misalnya Ibu diberikan kira-kira ada satu pertanyaan nih kira-kira kepada audiens kah ya yang gitu ya Kak Ibu. Iya, gimana nih Bu? Saya belum siap kayaknya pertanyaannya. Belum siap. Soalnya ya, baru boleh sambil menunggu boleh satu sesi pertanyaan kah? Atau boleh. Ya. Tadi Bu Mariati mau mungkin bisa. Oh gitu. Silahkan Bu Mer, moderator. Bu Desrina meminta Ibu nih ceritanya satu pertanyaan diskusi dari ya Bu ya. Iya, untuk door prize kepada para partisipan di sini. Boleh Bu Mer. Oke, apa nih Bu Mer kira-kira? Bu Dr. Desrina dan Ibu Devi selaku moderator pada sesi pertama. Jadi saya nih yang mengajukan pertanyaan, padahal saya tadi udah bertanya ya, non-nem lagi bertanyanya. Nggak apa Bu. Oke. Mungkin ini pertanyaan untuk audiens nih. Untuk audiens Devi ya. Ya. Untuk audiens. Oke. Pertanyaannya tadi materi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Desrina ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada audiens, apa resikonya kalau misalnya remaja mengalami kehamilan dini atau kehamilan yang tidak diinginkan, yaitu berarti kan kehamilan yang usianya itu belum matang. Tadi sudah dijelaskan usia berapa yang sudah boleh ya, yaitu sekitar 21 untuk wanita dan laki-laki 25. Nah, apa resikonya bila hal itu terjadi? Silakan dijawab. Terima kasih. Ya, boleh. Silakan raise hand aja nih. Kayaknya kalau jawab langsung lebih menarik ya daripada kita membaca chat ya Bu ya. Boleh silakan yang raise hand paling cepat ini akan diberikan door prize dari panitia ya, apapun itu. Ya, ini bentuk atensi kita kepada partisipan yang sudah hadir dan menjawab. Iya. Silakan nih, boleh dosen-dosen kalau mau jawab juga nggak apa-apa.
Pak Asep juga kayaknya mau jawab, Bu. Enggak ya? Oh, bahasa. Enggak. Boleh silakan teman-teman yang lainnya. Para mahasiswa di sini tadi Bu Mariati bertanya nih kira-kira apa nih resikonya nih kalau misalnya remaja hamil di usia hamil ya, yang notabene usianya masih belum siap ya, belum matang seperti itu. Apa ini resikonya? Ini narasumbernya ini yang menjawab. Oh gitu. Ini jangan narasumber ya, yang Jangan lain ya. narasumbernya Bisa ini. jawab nih. Nanti door prize-nya Yang banyak. lain coba. Ini ada Nah, nih. banyak nih. Ada nih. Ayo. Dian Boleh ya, silakan langsung. Ya, Bu Umiana dan Bu Andrianti ini dari jauh Nah, nih itu Bu ya. Andrianti ini. Dian. Ini Mbak Dian namanya Dian S1NR. Dian Andrianti. Dian duluan kayaknya. Oh, Bu Dian duluan, Bu Dian ditunjuk oleh narasumber. Silakan Bu Dian dari S1 non reguler 15. Silakan Bu Wah, Dian. Ini dari rumah RSPJ, sakit. dari RSPJ Rumah Sakit Pertamina Jaya. Silakan. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Mariati. Pertama, resiko apa yang akan dihadapi oleh remaja apabila remaja tersebut mengalami kehamilan yang tidak di diinginkan. masa kandung? Ini satu, secara anatomis dan secara psikologis pastinya remaja tersebut belum siap menghadapi apa yang namanya kehamilan dan bagaimana cara mengurus anak. Nah, ini juga berkaitan dengan nanti pertumbuhan dan perkembangan anaknya nanti, Bu. Itu aja yang bisa saya jawab, Bu Mariati. Terima kasih. Luar biasa nih, Luar sambil biasa. berdinas ya Bu, Masih tapi merhatikan ya. mendengarkan dan fokus mendapatkan ilmu ini luar biasa Bu Dian. Bagaimana ini jawaban dari pertanyaan? Apakah bisa menjawab pertanyaannya Bu Dian? Saya boleh bertanya sama Bu Dian nggak? Ya boleh, silakan Bu. Bu Dian, di rumah sakit pernah dengar juga nggak ada kasus aborsi pada remaja masuk di masa pandemi? Oh, kalau di rumah sakit RSPJ sendiri sih belum ada kasus ya, Bu. Tapi saya pernah dengar. Di bagian lain mungkin ya, Bu ya? Iya. Mungkin saya kebetulan di bagian IGD, Bu. Oh iya. Kasus aborsi sendiri belum sih, Bu. Kalau untuk 2 tahun terakhir ini ya di masa COVID belum ada, Bu. Oke, di Pertamina belum ada. Terima kasih, Bu Dian. Sama-sama, Ibu. Ya, terima kasih Bu Dian untuk jawaban yang luar biasa nih. Bu Mer, gimana Bu Mer? Udah menjawab belum Bu Mer? Nah, kita serahkan ke Ibu Dr. Desrina aja. Sudah cukup bagus jawaban dari Bu Dian karena dari memandang dari kondisi anatomi dan fisiologi atau pertumbuhan organ reproduksi yang belum matang sehingga tadi bisa berakibat komplikasi terkait dengan kehamilan sampai dengan pengasuhan bayi, bahkan tadi Bu Dian bilang pengasuhan anak yang belum belum optimal dipersiapkan gitu. Sudah oke jawabannya. Silahkan diberikan dong. Terima kasih. Luar biasa. Selamat ya Bu Dian Andriati mendapatkan door prize yang pertama. Kebetulan memang ada door prize untuk memberi pertanyaan juga Bu. Ada 2 pertanyaan tadi, salah satunya Ibu Ketua juga nih. Bagaimana Bu, salah satunya apa Naila atau Bu Mariati nih? Saya serahkan sama ini, saya serahkan sama Bapak Ketua mungkin. Gitu ya. Saya nggak siapkan pertanyaan ini. Nggak apa-apa Bu. Ini salah satunya boleh Bu ditunjuk yang mendapatkan door prize untuk pemberi pertanyaan Bu. Oh, pemberi pertanyaan. Oh, itu Pak Ketua. Naila aja Bu Devi. Oh, Naila aja. Serahkan buat Naila. Sebelum saya dipilih, saya sudah menyerahkan. Oke deh. Ya. Percaya diri Ibu ya. Siap. Kalau Bu Mariati biar dari saya aja nanti hadiahnya. Terima kasih Pak. Alhamdulillah ini rangkaian kegiatan untuk sesi 1 sudah cukup ya Bu. Dr. Desrina Harahap, kami dari panitia mohon izin untuk menyimpulkan materi dari
dampak ya kehamilan remaja akibat pandemi COVID-19 ya. Jadi yang bisa disimpulkan dari penjelasan Ibu ya, salah satu poin dalam Sustainable Development Goals adalah mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Remaja putri termasuk kelompok rentan mengalami kematian saat persalinan dan permasalahan reproduksi lainnya akibat seks usia dini. Hal ini menjadi perhatian karena remaja merupakan kelompok dengan populasi terbesar tadi ya Bu, berdasarkan sensus penduduk Indonesia tahun 2020. Problematik dari kondisi remaja seperti perilaku-perilaku berisiko, contohnya adalah seks bebas, memerlukan perhatian khusus agar pertumbuhan dan perkembangannya menjadi optimal. Peningkatan kehamilan remaja di masa pandemik menjadi masalah global yang muncul di masa pandemik ini. Permasalahan yang muncul terkait tadi akses, ya, kemudian masalah lainnya perlu ditindaklanjuti dan dikontrol. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang menjadi bagian dalam pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam optimalisasi pelayanan kesehatan terkait dengan permasalahan remaja, termasuk di dalamnya kehamilan pada remaja. Lingkup-lingkupnya tadi ada 3 ya Bu ya, pelayanan kesehatan reproduksi, pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual, dan terakhir adalah pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Ya, sekian dari kami Bu, mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan. Terima kasih banyak Bu Desrina. Ya, nanti masih sama-sama. ada sesi pemberian sertifikat oleh Ketua Pengurus ya Bu ya. Saya kembalikan lagi ke MC Bu Ratna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.